Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita di bab yang ke-21, bagian kedua. Di bagian kedua ini kita akan mempelajari mengenai cara untuk mengutip pembicaraan seseorang dengan mempergunakan nani-nani to imasu atau to imashita. Buat teman-teman yang baru bergabung atau selalu mengikuti, jangan lupa like dan subscribe, share, dan juga komen kalau kalian suka dengan video ini. Kalau begitu, kita mulai sekarang ya. Sore dewa, hajimemashou. Bentuk kalimat to, kata kerja, sering dipakai untuk mengutip. Misalnya yang kita pelajari kemarin, nani-nani to omoimasu, saya pikir nani-nani. Atau to iimasu, bilang. To kikimashita, saya dengar. To kangaete imasu, kangaeru artinya berpikir, kangaete imasu, sedang berpikir. To kimemashita, kimeru itu memutuskan. To kimemashita artinya sudah memutuskan untuk melakukan ini. To shinjite imasu, shinjiru artinya percaya, shinjite imasu, percaya, saya sedang percaya atau saya mempercayai sesuatu. Di bab ini kita akan belajar mengenai nani-nani to imasu, artinya imasu dari kata yu. Yu yang artinya bilang atau menyebutkan. Dan ini merupakan kata kerja ya. Ini dipakai ketika kita mau mengutip suatu pembicaraan. Ada dua cara yang dipakai ketika kita mau mengutip pembicaraan orang. Yang pertama adalah kutipan langsung. Artinya kita mengatakan apa yang dikatakan orang tersebut, seperti itu tanpa mengubahnya, atau istilahnya sonomama. Ya begitu. Contohnya adalah Ototo wa jusu o nomimashita to imashita. Adik laki-laki mengatakan, saya tadi minum jus. Dan mengatakannya itu sudah tadi ya, sudah lewat. Ototo wa jusu o nomimashita, tanda kutip, to imashita. Di sini biasanya sering dipakai kalau kalian membaca buku cerita ya. Jadi ada tanda kutipnya. Lalu to imashita. Cara kedua adalah kalau kita melakukan kutipan secara tidak langsung. Jadi kita menggunakan ototo wa jusu o nonda to imashita tanpa tanda kutip. Jadi kita melaporkan atau mengutip dengan kalimat kita. Kalau cara pertama lebih sering kita lihat di buku atau di buku cerita, cara kedua ini lebih sering dilakukan ketika kita lagi ngobrol dengan seseorang atau kita lagi ngomong dan kita mau melaporkan pembicaraan atau perkataan orang lain. Jadi kalimatnya cenderung lebih pendek. Karena kalau kita lagi ngobrol, terus kita banyak mempergunakan nomimashita, imashita, itu kalimatnya jadi panjang dan gak jelas. Nah, di sini bentuk pola kalimatnya adalah kita mempergunakan bentuk biasa ditambah to imasu atau to imashita. Teman-teman yang belum tahu bentuk biasa, bisa cek di pertemuan sebelumnya di bab ke-20. Di bab sebelumnya kita sudah belajar mengenai bentuk biasa ditambah to omoimasu, di mana bentuk biasa ini bisa kita kategorikan ke 4 jenis kalimat, yaitu kalimat kata benda, kata sifat na, kata sifat i, dan juga kata kerja. Kali ini juga serupa ya, bentuknya adalah bentuk biasa ditambah to imashita. Jadi intinya kita sampaikan apa yang orang lain bilang secara pendek dengan mempergunakan bentuk biasa, lalu ditambahkan to imashita. Kita lihat contohnya mempergunakan contoh di pertemuan sebelumnya. Contoh pertama, kalimat kata benda. Kare wa haiyu desu. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang aktor. Haiyu desu. Des menjadi haiyu da. Karena haiyu itu adalah kata benda. Haiyu da to imashita. Kare wa haiyu da to imashita. Dan untuk bentuk negatifnya haiyu janai. Kare wa haiyu janai to imashita.
Hayu datta. Waktu itu aktor. Kare wa hayu datta to imashita. Atau hayu janakatta to imashita. Contoh kedua adalah kalimat kata sifat na. Kirei desu. Kata sifat na itu mirip perubahannya dengan kata benda. Jadi, desnya diubah menjadi da. Kirei da to imashita. Atau kirei janai to imashita. Berikutnya kata sifat i. Misalnya takai yang artinya mahal. Takai, bentuk sopannya tetap takai des. Tapi kalau jadi bentuk biasa, desnya tidak dipakai atau da-nya tidak ada. Jadi takai to imashita. Kare wa kono kaban ga takai to imashita. Menurut dia, tas ini itu mahal. Atau kare wa kono kaban ga takakunai to imashita. Takakatta to imashita. Waktu itu belinya mahal. Takakatta to imashita. Takakunakatta to imashita. Yang terakhir adalah kalimat kata kerja. Ame ga furu. Furu itu kata kerja. Atau furimas. Nah, furimas ini diubah menjadi bentuk biasanya, yaitu furu. Kare wa ame ga furu to imashita. Kare wa yoru ame ga furu to imashita. Menurut dia, hari ini, malam ini, hujan. Atau furanai to imashita. Tidak hujan. Kare wa kino ame ga futta to imashita. Dia bilang kalau kemarin hujan. Gitu. Jadi, kalian jangan bingung apa yang dikatakan orang tersebut, kita perhatikan, lalu kita ubah ke bentuk biasanya. Lalu ditambahkan to imashita, kalau kita mau mengutip. Ada seorang perempuan mengatakan pada seorang laki-laki, suki desu, yang artinya aku suka padamu. Nah, kalau laki-laki itu mau mengutip, ada dua cara. Yang pertama adalah secara langsung. Kanojo wa suki desu to imashita. Sedangkan secara tidak langsung, diubah ke bentuk biasa dulu. Suki des adalah kalimat kata sifat na, sukina, menjadi sukida. Kanojo wa sukida to imashita. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Da, di akhir kata benda, itu tidak dipakai kalau kalimat tersebut hanya bermaksud untuk menyebut sesuatu, bukan sedang mengutip pembicaraan. Misalnya, ada seorang penyanyi mengatakan, "Halo, nama saya Sayaka. Hajimemashite, Sayaka to iimasu." Atau kalau kita mengatakan, orang itu namanya Sayaka. Ano hito wa Sayaka to iimasu. Itu tidak menyebut kutipan pembicaraan ya. Sekarang kita lihat contoh lainnya, yaitu yang mengutip pembicaraan. Orang itu mengatakan namanya Sayaka. Ano hito wa Sayaka da to imashita. Di sini kita mempergunakan da karena sedang mengutip pembicaraannya orang lain. Jelas kan? Contoh kalimat yang kedua. Kalau kita mengatakan ini dalam bahasa Jepang namanya hochikisu. Stapler ya. Kore wa nihongo de. Dalam bahasa Jepang, hochikisu to iimasu. Setelah hochikisu, kita tidak memakai da, karena kita sedang menyebutkan namanya ini adalah hochikisu. Contoh kalimat kedua. Stapler wa nihongo de hochikisu to iimasu. Stapler ini dalam bahasa Jepang namanya hochikisu. Kita lagi menjelaskan. Kita tidak memakai da. Tapi kalau kita mengutip pembicaraan ayah. Misalnya ayah bilang nih, "Kore wa hochikisu desu." Ini stapler. Ketika kita mengutip, "Kore wa hochikisu da." Otou-san wa kore wa hochikisu da to imashita. Ketika kita bertanya, kita bisa mempergunakan nan to atau nani o. Nan dan nani itu sama,
katanya ya, jadi kanjinya pun sama. Tapi kita akan lihat kapan pakai nanto atau kapan pakai nani o. Yang pertama, nanto. Itu dipakai kalau kita menanyakan hal yang pasti. Misalnya istilah, sebutan, atau nama. Dan juga kalau kita bertanya tadi orang itu ngomong apa. Karena itu pasti. Contohnya, nanto imasu ka? Disebut apa? Misalnya, kore wa nihongo de nanto imasu ka? Ini dalam bahasa Jepang disebut apa? Ini bisa kalian pakai kalimatnya kalau kalian mau tanya bahasa Jepangnya itu apa. Kore wa nihongo de nanto imasu ka? Kore wa nihongo de nanto imasu ka? Atau kita juga bisa bilang, Tishu wa nihongo de nanto imasu ka? Contoh lain, Nihonjin wa tabeta ato. Tabeta itu udah makan, atau itu setelah ya, setelah udah makan. Nihonjin wa tabeta ato ni nanto imasu ka? Nihonjin wa tabeta ato ni gochisou sama deshita to imasu. Orang Jepang itu kalau setelah makan menyebut gochisou sama deshita to imasu. Contoh berikut adalah kalau kita mau nanya, tadi orang itu bilang apa? Nah, ini juga udah pasti. Tadi kan orang itu udah ngomong. Kanojo wa sakki, tadi, nanto imashita ka? Tadi bilang apa? Sensei tadi bilang apa barusan nih? Sensei wa nanto imashita ka? Pokoknya kalian ingat, kalau kalian mau tanya tadi orang itu ngomong apa, pakainya nanto. Nanto imashita ka? Yang kedua adalah penggunaan nani o. Biasanya dipakai untuk menanyakan hal yang tidak atau yang belum pasti. Misalnya, ada perempuan mengatakan cinta kepada Suzuki-kun. Lalu kita tanya, Suzuki-kun akan bilang apa ke perempuan ini? Kanojo ni nani o imasu ka? Perbedaan yang kedua adalah kalau nani o itu seperti nani gitu, bendanya itu apa. Dan kalau kita mau fokus berarti kepada isi yang dikatakan atau maknanya. Jadi nani o ini sering juga dipakai kalau kita mau mengkonfirmasi atau mengklarifikasi sesuatu yang penting, yang mungkin kita nggak setuju biasanya. Jadi kayak konfrontasi ya. Misalnya, kalau ada pembicaraan mama sama anak, terus anaknya bilang, mama pelit, gitu. Terus mamanya kan nggak suka gitu ya, dia tahu tadi ngomong gitu, tapi dia mau klarifikasi, tadi kamu ngomong apa? Nani o imashita ka? Anata wa saki nani o imashita ka? Kayak gitu. Jadi, nani o imashita ka? Tadi kamu ngomong apa? Itu dipakai kalau kita mau mengkonfrontasi seseorang. Kalau kita mau menanyakan sesuatu yang dikatakan di masa lampau, kita biasanya mempergunakan nanto imashita. Nanto, yang tadi kita pelajari ya, dan di belakangnya imashita. Namun, seringkali dalam percakapan, orang Jepang sering memakai juga ite imashita, yang artinya adalah masa lampau dari bentuk ite imasu, sedang mengatakan tapi di masa lampau. Sebenarnya intinya itu mirip-mirip dan kalian kalau mau pakai imashita juga nggak apa-apa. Tapi kita belajar sedikit ya bedanya. Kalau imashita, nanto imashita, tadi ngomong apa? Itu artinya. Sedangkan kalau ite imashita, nanto ite imashita ka? Itu kita mau fokus kepada rentang waktu tertentu di masa lampau, tadi ngomong apa? Jadi ada kesan seperti itu. Dan juga kadang-kadang penggunaannya dibagi jadi kalau baru aja itu mempergunakan imashita. Barusan ngomong apa nih? Barusan. Sensei wa kono shukudai ni tsuite nanto imashita ka? Atau sensei wa nanto imashita ka? Tadi nggak denger nih barusan. Nanto imashita ka?
Tapi kalau sudah lewat agak lama, biasanya mempergunakan itte imashita. Sensei wa kono shukudai ni tsuite nanto itte imashita ka? Waktu itu sensei ngomong apa tentang PR ini? Seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, kalau kita ngobrol kepada teman ataupun keluarga yang dekat, kita bisa mengubah kalimat kita jadi nggak usah formal, tapi yang santai atau yang biasa. Nah, begitu juga dengan kalimat ini. Karena kalimat ini sebenarnya hanyalah kalimat kata kerja, yaitu imas. Kata kerja you yang mengatakan ya. Jadi perubahannya itu kita ubah ke bentuk biasanya tergantung konteksnya. Sekarang, atau masa lampau, atau sedang di masa lampau. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perubahannya untuk contohnya ya. Untuk positif, to imas. Imasnya diubah ke kata dasarnya yaitu you, bentuk biasanya ya, you. Sedangkan to-nya bisa tetap mempergunakan to atau diubah jadi te-yu. Kore wa serohang teipu to imasu. Kore wa serohang teipu to yu. Kore wa serohang teipu teiyu. Kalau di masa lampau, to imashita menjadi toita atau teita. Perempuan ini bilang, ini murah, kore wa yasui. Kanojo wa kore wa yasui to imashita. Kanojo wa kore wa yasui to yitta. Atau kanojo wa kore wa yasui teita. Kalau mempergunakan bentuk te imashita tadi yang di masa lampau tapi sedang, jadi kanojo wa kore wa yasui to itte imashita. Kanojo wa kore wa yasui to iteta. Kanojo wa kore wa yasui te iteta. Nah, kalau kita bertanya juga sama. Nanto imasu ka? Imasnya tinggal diubah jadi imashita atau itte imashita itu tinggal diubah ke bentuk dasarnya tadi. Nanto you no, no itu suka dipakai jadi aksen untuk lebih kawaii ya. Nanto you, kore wa nanto you, kore wa nanto you no, kanojo wa nanto imashita ka, kanojo wa nanto itta, nanto itteta, kanojo wa nanto itteta. Atau kalau misalnya to itu dalam nanto jadi nante. Nante itta, nante itteta. Jadi tinggal kita ubah-ubah di bagian kata kerjanya dan juga to-nya. Sedangkan kalau nani o imashita ka itu bisa mempergunakan juga te, nante. Nante itta no, nani o itta no. Kadang-kadang kita suka mendengar juga orang mengkonfirmasi sesuatu dengan kalimat negatif. Misalnya, Rina-san tadi nggak bilang kalau dia juga mau yang ini. Tidak bilang. Jadi kalau bilang itu imashita. Kalau tidak bilang di masa lampau jadi imasen deshita. Rina-san wa kore mo hoshii. Rina-san mau yang ini. To imasen deshita ka? Rina-san wa kore mo hoshii to imasen deshita ka? Atau kasualnya jadi imasen deshita, jadi iwanakata. Yu jadi iwanai. Kalau yutta jadi iwanakatta. Minasan wa kore mo hoshii to iwanakatta? Mari kita berlatih. Renshu shimashou. Kalian tebak apa bahasa Jepang untuk mengutip kalimat ini? Kalian boleh pause videonya ya untuk berpikir. Yang pertama, Suzuki-san nih, dia bilang, Nihon no buka wa takai desu. Biaya hidup atau harga barang-barang di Jepang itu mahal. Karena takai adalah kata sifat i. Jadi, kita hanya tinggal mengutip apa yang dikatakan Suzuki-san. Nihon no buka wa takai. Suzuki-san wa Nihon no buka wa takai to imashita.
Yang berikutnya, Tsugi ikimasu. Sakura-san nih, dia bilang transportasi di Jepang praktis. Transportasi itu kotsu. Nihon no kotsu wa benri desu. Karena benri itu adalah kata sifat na. Jadi sama juga dengan kata benda, kita perlu tambahkan da di belakangnya. Sakura-san wa Nihon no kotsu wa benri da to imashita. Berikutnya kita lihat Aldo. Aldo bilang, bersekolah ke Jepang adalah mimpi saya. Bersekolah ke Jepang. Jadi kalau kita sekolah ke luar negeri, itu namanya ryugaku suru, kata kerja. Kalau diubah ke kata benda, jadi ryugaku suru no. Maka sifatnya itu adalah seperti kata benda. Jadi Aldo bilangnya gini, Nihon ni ryugaku suru no ga yume desu. Nihon ni ryugaku suru no ga yume desu. Karena yume itu adalah mimpi yang merupakan kata benda, maka kita mempergunakan da. Yume da. Aldo-san wa Nihon ni ryugaku suru no ga yume da to imashita. Terakhir, Rina-san bilang, pasokong ini atau komputer ini udah nggak bergerak. Kono pasokong wa mo ugokanai atau ugokimasen. Ugoku artinya bergerak. Kalau dalam bahasa Jepang bisa berupa bergerak kayak makhluk hidup bergerak, atau kalau benda itu nggak jalan atau nggak berfungsi gitu ya. Mo ugokanai, ugokimasen. Mo itu artinya udah. Jadi Rina-san bilang, kono pasokon wa mo ugokanai desu. Ugokanai, ugoku adalah kata kerja. Jadi kita bisa langsung tambahkan belakangnya to imashita. Rina-san wa kono pasokon wa mo ugokanai to imashita. Atau Rina-san wa kono pasokon wa ugokanai to itta. Otsukare-sama desu, kamu sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah ya. Klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapat informasi kalau aku upload lagi. Mata jikai o ai shimashou. Bye-bye!